Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kita bahas. Jumpa lagi bersama saya Rian di channel kita bahas. Ini adalah video lanjutan dari uh, baterai 18650 atau baterai bekas-bekas laptop yang kita rakit menjadi rangkaian 3S ya, 3 seri 50 apa namanya, tiga seri ya, 3S ya. 3 seri dan 50 paralel, maaf, bingung saya lagi loading ya. Jadi kalau kemarin saya pakai casan adaptor 1 ampere, sekarang saya kembali pakai casan laptop 19 volt 3,5 ampere. Di sini saya pakai meter volt ya, voltmeter yang saya setting di 13 volt. Ini sebagai indikator ya, indikator besaran yang dikeluarkan oleh adaptor ini. Dan untuk menjadikannya 13 volt ini saya menggunakan step down converter ya, buck step down DC to DC, yang di sini voltase dan ampernya bisa kita sesuaikan. Di sini saya hanya menggunakan 2,5 ampere dan 13 volt. Nah, untuk ampernya ini kan ini 0,02. Kenapa? Karena memang jalur ampernya tidak saya pasang. Kenapa? Karena saya belum ada dioda. Karena kalau saya pasang langsung ke arus jalur pengecasan baterai ini kapasitasnya kurang lebih 120 ampere. Jadi akan rusak alat ini. Nah, ini kapasitasnya hanya 10 ampere. Jadi untuk pengukuran ampernya tidak saya pasang. Saya hanya pakai voltasenya saja. Sekarang sedang mengecas menggunakan listrik PLN biasa. Mengecas positifnya masuk ke jalur positif pada baterai ya. Kemudian negatifnya masuk kepada jalur negatif charger untuk mengecas baterai. Kondisi sekarang baterai di 12,1 volt ya. Dan ini untuk yang ini adalah output negatifnya ya, output negatif yang terhubung ke inverter. Dan untuk positifnya hanya satu, jadi input ngecas juga langsung ke positif dan terhubung langsung ke inverter. Nah, tadi saya coba menyalakan, saya cabut ya, artinya ini udah tidak ngecas ya, saya cabut. Ini 12,1, saya akan nyalakan inverter. Nah, ini inverter sudah menyala, udah bunyi, teman-teman bisa dengar itu bunyinya. Dan di atas ini output dari inverter ini saya buat sebuah terminal kecil sebagai jumper ya, penyambung dari output ke handle ini. Nah, posisi atas ini adalah posisi PLN dan posisi di bawah ini adalah posisi dari inverter. Nah, di sini saya pasang voltmeter 220 volt analog. Ini untuk mengukur voltase dari inverter ini. Kenapa? Ya, karena kita perlu juga melihat berapa voltase ketika baterai ini turun. Nah, nanti baterai udah turun ke sekian, kita harus bisa memonitor apakah juga voltasenya akan turun. Jika memang turunnya, kita akan kurangi beban yang terpakai. Inverter kita gunakan 1000 watt, tapi ini belum pure Synwave ya, baru Synwave modifikasi ya, yang modified ya. Jadi kalau untuk TV, untuk elektronik, lampu dan sebagainya tidak ada masalah, bisa jalan. Hanya saja kalau untuk pompa air, kulkas, mesin cuci dihindari lah, jangan kita gunakan karena memang peruntukannya bukan untuk itu. Jadi kalau untuk yang menggunakan dinamo seperti mesin cuci, sebaiknya kita gunakan yang pure Synwave. Nah, ini adalah alat-alat yang saya gunakan.
Insya Allah ke depan kita akan upgrade menggunakan solar panel, dan pengkabelannya juga insya Allah kalau memang ada waktunya cukup nanti akan saya manajemen lagi biar rapi, dan baterai juga insya Allah akan kita tambah nanti. Ini 120 ampere, mudah-mudahan nanti bisa lagi bikin 120 ampere di bawah, 120 ampere, 120 ampere lagi sekitar, karena saya pengen sekitar 500 ampere bisa saya rakit. Nanti tujuannya tinggal kita beli solar panel dan MPPT, insyaallah bisa buat serumah untuk targetnya 24 jam gitu ya, untuk utama ya, di luar dari alat-alat yang menggunakan motor tadi, seperti itu. Saya matikan ya teman-teman, jadi teman-teman bisa melihat kalau saya matikan volt analognya akan kembali jadi 0. Nah itu dia, jadi itu saja informasi. Jadi tadi 12,1, setelah dihidupkan inverter tanpa beban sekarang masih 12,1. Teman-teman lihat, ini untuk charger saya setting di 13 volt. Outputnya kita cas lagi saja, kita cas lagi, kabelnya masih cukup berantakan. Oke, nah kalau dia mengecas, lampu ini akan berwarna merah ya teman-teman ya, akan berwarna merah, dan voltasenya akan cenderung mengikuti voltase yang masuk kepada baterai. 12,2, di sini 12,4, dan ini merah. Nah, nanti kalau dia udah penuh, dia akan berwarna biru. Dan setelah berwarna biru, teman-teman tinggal cabut saja casannya dan adaptor laptop ini ya, cabut saja dari terminalnya, atau bisa dibuat saklar lah, seperti itu biar lebih gampang. Dan teman-teman juga bisa nanti tinggal tambahkan dioda secukupnya, yang penting di atas dari ampere yang diperlukan untuk mengecas, sehingga teman-teman nggak perlu pasang lepas ini capit buaya untuk mengecasnya, bisa terus ditempel di situ dan harus tidak balik lagi ke sini. Tujuannya sih itu. Nah, nanti insyaallah kita akan terus update perkembangannya seperti apa. Untuk video ini itu saja. Alhamdulillah untuk segini saja udah bisa backup satu rumah ya, di luar alat-alat besar tadi, TV, lampu, sebagainya, nyalain sound system. Cukuplah kalau buat saya. Yang sudah pernah saya coba itu menyalakan selama 6 jam, baterai sisanya di 11,4 volt ya, jadi belum sampai ke 10 volt, masih di 11,4 volt. Kemudian PLN nyala lagi. Nah itu yang sejauh ini sudah saya coba. Nanti saya akan coba sampai baterainya habis dan AutoCAD-nya otomatis menyala. Insyaallah akan siang hari kita akan coba nanti, biar kita tahu kemampuannya sampai mana. Oke, cukup segitu aja video ini. Terima kasih. Mohon dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagikan jika teman-teman ingin belajar atau teman-teman ingin bertanya, silahkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.